Review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah jika kondisi kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita bertemu kembali di pelajaran tematik. Hari ini kita sudah memasuki tema yang kedua, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Materi yang pertama berkaitan dengan mencari informasi penting dari teks. Apakah kalian tahu apa itu informasi? Ya, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui atau memahami sesuatu hal. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks secara cermat. Setelah membaca, informasi dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya. Selain itu, kita dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat sebuah peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Mari kita baca teks berikut dengan cermat. Berikut contoh peta pikiran yang sesuai dengan teks wisata hutan desa Bumi Gemilang. Di awal sudah dijelaskan bahwa salah satu cara untuk memperoleh informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Namun, tentunya kita harus membaca teks tersebut terlebih dahulu. Setelah kita membaca teks, kemudian kita membuat kalimat tanya disertai dengan jawabannya. Setiap kalimat tanya tersebut saling berhubungan satu sama lain, sehingga dapat diperoleh informasi penting mengenai teks bacaan tersebut. Perhatikan contoh peta pikiran ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang? Selanjutnya, saling keterkaitan. Siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Kemudian, mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Dan yang terakhir, bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata di Desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luas? Tadi dalam peta pikiran terdapat kata tanya. Nah, sekarang kita akan mempelajari beberapa jenis kata tanya dan arah jawabannya. Jangan sampai kita salah menggunakan kata tanya untuk membuat sebuah pertanyaan. Oke, perhatikan kata apa. Biasa digunakan untuk menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul atau tema. Di mana? Biasanya tempat atau latar. Kapan? Waktu kejadian suatu peristiwa. Siapa? Tokoh utama dan tokoh pendukung. Mengapa? Biasa digunakan untuk menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Bagaimana? Biasa digunakan untuk menanyakan cara membuat, proses urutan pendapat atau sikap, serta berapa jumlah atau banyak benda.
sistem pernafasan hewan. Sistem pernafasan hewan kamu dapat mencari informasinya melalui teks bacaan juga ya. Hewan memiliki sistem pernafasan yang berbeda-beda. Sistem pernafasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Berikut adalah beberapa jenis hewan dan sistem pernafasannya. Yang pertama, cacing tanah. Cacing tanah bernafas menggunakan permukaan kulit basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut membantu terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea. Trakea itu adalah saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Yang ketiga, ikan. Ibu yakin kalian tidak asing lagi bahwa ikan bernafas dengan menggunakan insang. Yang keempat, amfibi atau katak. Saat di air atau saat katak dalam fase berudu atau kecebong, amfibi atau katak bernafas dengan menggunakan insang. Namun saat di darat, amfibi bernafas dengan paru-paru dan kulitnya. Yang kelima, reptilia. Kelompok hewan reptil ya, kura-kura, penyu, buaya. Reptilia bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian yang keenam, burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Namun, pernafasan burung juga dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Jadi, pundi-pundi udara digunakan saat burung terbang. Dan yang ketujuh, mamalia. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Sekarang kita belajar tentang alat-alat pernafasan pada manusia dan fungsinya. Bernafas atau respirasi merupakan proses masuknya udara berupa oksigen dan proses mengeluarkan udara berupa karbon dioksida, uap, air, dan energi. Alat pernafasan manusia adalah paru-paru. Perhatikan alur pernafasan manusia berikut ini. Perhatikan bagian-bagian tubuh yang berperan dalam pernafasan serta fungsinya berikut. Yang pertama, hidung. Penyaringan debu atau kotoran yang berasal dari udara. Jadi, udara disaring oleh rambut hidung dan debu menempel bersama lendir. Hidung juga berfungsi untuk menyesuaikan suhu dan kelembapan udara. Kemudian yang kedua, trakea atau tenggorokan. Trakea merupakan penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Di trakea juga terjadi penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Yang ketiga, paru-paru yang terdiri atas bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus adalah dua percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronkiolus adalah percabangan bronkus, serta alveolus berfungsi untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pernafasan sangat penting dalam bernyanyi, karena ketika bernyanyi, udara yang dibutuhkan cenderung lebih banyak digunakan untuk mengatur kestabilan suara. Sebelum kita bernyanyi, kita terlebih dahulu harus mengetahui beberapa jenis tangga nada. Apa yang dimaksud dengan tangga nada?
Tangga nada merupakan urutan nada yang disusun secara berjenjang. Salah satu bentuk tangga nada adalah tangga nada diatonis, yaitu rangkaian 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Tangga nada diatonis terbagi menjadi tangga nada diatonis mayor dan minor. Pada materi ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang tangga nada diatonis mayor, yaitu rangkaian 7 nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan susunan tangga nada diatonis mayor. C, D, E, F, G, A, B, C. Ada tanda petiknya di atas. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 I ya, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Oke, ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis mayor. Yang pertama, lagunya bersifat riang gembira dan bersemangat. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada Do sama dengan C. Kemudian interval atau jarak nadanya 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Lagu yang memiliki tangga nada diatonis mayor antara lain Hari Merdeka, yaitu 17 Agustus tahun 45. Kemudian Maju Tak Gentar, serta Indonesia Raya. Materi pada pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Kemudian ada beberapa tugas yang wajib kalian kerjakan. Yang pertama, membuat peta pikiran. Peta pikiran dibuat menggunakan kertas HVS, dapat kalian ketik atau tulis tangan. Dikumpulkan paling lambat hari Selasa 24 Agustus 2021 pukul 9 malam. Dibuatnya yang rapih ya. Kemudian jangan lupa dibaca baik-baik teks bacaannya agar dapat membuat peta pikiran dengan baik dan benar. Tugas selanjutnya menjawab 5 pertanyaan ini. Dikumpulkan seperti biasa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Demikian, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.